bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haira Nurikma dengan nomor NIM 22040450134 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian menurut Sigmund Freud dan Gustav Jung. Materi yang pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Cekoslowakia. Pada tahun 1860, ketika Freud hampir berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina atau ibu kota Austria. Ia memasuki sekolah kedokteran Universitas Wina pada tahun 1873. Namun, setelah lulus pada tahun 1881, ia tak ingin melanjutkan praktek kedokteran. Ia lebih menyukai penelitian di bidang fisiologi. Lalu pada tahun 1885, ia menerima dana untuk meninggalkan Universitas Wina dan memutuskan untuk belajar di Paris bersama neurolog Prancis yaitu Jean-Martin Charcot. Dari Charcot, ia mempelajari teknik hipnosis untuk merawat histeria, yaitu suatu gangguan dengan ciri khasnya, kelumpuhan atau bagian-bagian tertentu dari tubuh tidak berfungsi dengan baik. Materi yang kedua adalah konsep dasar teori Sigmund Freud. Meskipun Freud memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap segala macam filsafat, namun tidak mengartikan bahwa ia tidak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan filosofis. Seperti halnya dengan setiap ilmuwan, kegiatan ilmiah Freud pun bertumpu pada prasangka-prasangka ilmiah. Dengan menemukan ketidaksadaran, ia membuka suatu dimensi baru dalam pengertian kita tentang manusia, tetapi pertemuan itu diolah menjadi pola-pola pemikiran yang lazim pada waktu itu. Dalam hal ini, gaya filsafat Freud cenderung mengarah pada gaya Descartes yang percaya pada alam semesta dikuasai oleh hukum-hukum yang sama sekali universal sifatnya. Freud mengandaikan bahwa teorinya adalah bersifat universal yang menafikan kemungkinan lain yang bersifat parsial. Ketundukan pada suatu hukum yang universal tersebut mengimplikasikan bahwa Freud memandang manusia secara deterministik atau tidak ada sesuatu pun yang spontan dan kebetulan. Pada tahun 1890-an, Sigmund Freud mengembangkan suatu aliran psikologi yang berfokus pada ketidaksadaran manusia dan sekarang kita kenal dengan sebutan psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah teori psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter dan ahli saraf Austria pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan peran penting dari alam bawah sadar dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Dalam teori psikoanalisis dijelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya atau personalitanya. Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis telah menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam bidang psikologi, termasuk konsep tingkat ketidaksadaran dari aktivitas mental. Materi yang ketiga adalah struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Dalam teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Freud, membagi struktur manusia menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama id, pada setiap kepribadian seseorang terhadap satu inti yang tidak dapat sama sekali disadari, dan wilayah psikis tersebut dinamakan oleh Freud sebagai id. Id merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluriah. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi. Id berisikan hal-hal yang secara psikologis menurut Freud telah diwariskan sejak lahir. Contohnya, dorongan insting-insting yang secara langsung mencari pemuasan seperti seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan.
Secara sederhana, id adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impuls agresif atau sifat dasar hewani manusia. Dengan kata lain, id ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Aspek yang kedua yaitu ego. Ego merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut eksekutif kepribadian karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara id dan superego. Aspek yang ketiga yaitu superego. Superego memiliki fungsi merentangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengejar kesempurnaan, superego sendiri merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Aspek kepribadian ini mengacu pada nilai moral yang telah diajukan oleh orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lain di masa anak-anak. Oleh sebab itu, superego ini bergantung pada ajaran moral yang telah ditanamkan kepada seseorang. Materi yang keempat yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud tidak secara khusus merumuskan konsep pribadi sehat dan pribadi tidak sehat dalam karyanya. Namun, dalam kerangka psikoanalisisnya, ia mengembangkan pemahaman tentang struktur psikis dan mekanisme pertahanan yang mempengaruhi kesehatan mental individu. Dalam konteks ini, kita dapat mencoba merinci bagaimana Freud memahami kesehatan mental dan potensi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksehatan mental. Yang pertama, struktur psikis yang sehat, yaitu yang pertama, ego yang kuat. Freud percaya bahwa individu yang memiliki ego yang kuat dan efektif mampu menyeimbangkan konflik antara id dan superego. Mereka dapat mengatasi dorongan dan keinginan tak sadar dengan cara mematuhi norma sosial tanpa mengalami konflik yang parah. Lalu kemampuan mengatasi konflik. Individu yang sehat secara mental mampu mengatasi konflik internal mereka tanpa harus menggunakan mekanisme pertahanan yang berlebihan atau maladaptif. Lalu mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Yang pertama, Freud mengidentifikasikan mekanisme pertahanan yang tidak destruktif seperti represi ekstrim, proyeksi, pembelokan, dan sublimasi yang tidak seimbang. Penggunaan berlebihan mekanisme pertahanan ini dapat mengarah pada ketidaksehatan mental. Materi yang selanjutnya adalah perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud menegaskan bahwa pada manusia terdapat 5 fase perkembangan kepribadian. Yang pertama, tahap oral. Tahap ini berlangsung dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Titik kenikmatan terletak pada mulut, di mana aktivitas paling utama adalah menghisap dan menggigit. Tahap yang kedua adalah tahap anal, berlangsung dari usia 18 sampai dengan 3 sampai 4 tahun. Titik kenikmatannya terletak pada anus, yaitu seperti menahan fase. Tahap yang ketiga yaitu tahap falik, berlangsung antara 3 sampai 5 tahun, 6 atau 7 tahun. Titik kenikmatan di tahap ini adalah alat kelamin. Tahap yang keempat adalah tahap laten, berlangsung dari usia 5, 6 atau 7 sampai usia pubertas sekitar usia 12 tahun. Dalam tahap ini, Freud yakin bahwa rangsangan-rangsangan seksual ditekan sedemikian rupa demi proses belajar. Proses yang terakhir atau tahap genital dimulai pada usia pubertas ketika dorongan seksual sangat terlihat jelas pada diri remaja, khususnya yang tertuju pada kenikmatan hubungan seksual. Sekarang kita akan masuk pada teori kepribadian menurut Gustav Jung. Gustav Jung memiliki nama lengkap yaitu Carl Gustav Jung. Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Cashville dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Coscot, Swiss. Gustav Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Bonn
pada tahun 1900. Pada tahun 1913, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset. Sejak 1906, ia mulai menulis surat dengan Sigmund Freud yang baru dijumpainya pada pertama kali setahun kemudian, yaitu 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan pada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich dan pada tahun 1944 ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran di Universitas Basel. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Materi yang selanjutnya adalah konsep dasar teori Gustav Jung. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanisme dan berdasar pada ilmu alam, konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian ialah untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku atau teologi. Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Jung dalam menerangkan kepribadian, sebagaimana juga Freud, menggunakan konsep libido, namun berbeda dengan Freud. Jung tidak melihat libido sebagai dorongan-dorongan seksual, melainkan ia melihatnya sebagai energi yang mendasari bermacam-macam proses mental seperti berpikir, merasa, berhasrat, menghindar, dan sebagainya. Aktivitas psikis tidak ditentukan oleh prinsip kesenangan, tetapi muncul secara otonom melalui libido dan ditentukan terutama oleh prinsip pelepasan energi. Sebagai penulis, Jung sangat produktif, tulisannya banyak sekali dan bidang orientasinya sangat luas, sedang pendapatnya selalu berkembang. Justru karena hal yang demikian inilah, maka teori Jung sebagai kesatuan tidak mudah dipahami. Kalau disederhanakan, teori tersebut dapat dimengerti juga dalam rangka struktur, dinamika, serta perkembangan kepribadian atau psyche. Materi yang selanjutnya adalah struktur kepribadian atau psyche menurut Jung. Jung tidak berbicara tentang kepribadian, melainkan tentang psyche. Adapun yang dimaksud dengan psyche ialah totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar dan alam tak sadar. Yang pertama, alam sadar. Kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Yang pertama ada fungsi jiwa. Apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi pokok, yang 2 rasional yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lagi irasional yaitu pendirian dan intuisi. Dalam berfungsinya, fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian. Pikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan. Kedua fungsi yang irasional dalam berfungsinya tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan. Pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar, sedangkan intuisi mendapatkan pengamatan secara tak sadar atau naluriah. Sikap yang kedua yaitu sikap jiwa. Yang dimaksud dengan sikap jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun kendala, dan demikian pula arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam.
Yang ketiga, tipologi Jung dengan mendasarkan pada dua komponen pokok daripada kesadaran. Dalam membuat pencandaraan mengenai tipe-tipe tersebut selalu dikupasnya juga di kehidupan alam tak sadar yang baginya merupakan realitas yang sama pentingnya dengan kehidupan alam sadar. Yang keempat, apa yang telah dikemukakan itu adalah keadaan kehidupan alam sadar yang sebenarnya, tetapi masih ada satu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menampakkan diri keluar, karena cara individu dengan sadar menampilkan diri keluar itu belum tentu sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya dengan individualitasnya. Struktur yang kedua yaitu struktur ketidaksadaran. Ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, hal-hal yang terdesak dan hal-hal yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Kecuali itu juga termasuk dalam lingkungan ini apa yang terkenal dengan istilah prasadar dan bawah sadar. Alam prasadar merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran, dan berisikan hal-hal yang sial masuk kesadaran. Alam bawah sadar, istilah ini berasal dari Dessoir atau berisikan kejadian-kejadian psikis yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Yang kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi terlebih dahulu. Ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu di dalam manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya adalah pribadi sehat dan tidak sehat menurut Carl Gustav Jung. Berbeda dengan Sigmund Freud, Jung lebih berfokus pada unsur-unsur kolektif dalam psikologi dan menggambarkan dua jenis kepribadian yang paling sering dikaitkan dengan pribadi sehat dan tidak sehat dalam kerangka pemikirannya. Yang pertama, kepribadian ego atau pribadi yang sehat. Ego adalah pusat kesadaran individu yang berfungsi sebagai perantara antara alam bawah sadar, termasuk unus mundus atau ketidaksadaran kolektif dan dunia luar. Individu yang memiliki ego yang sehat memiliki keseimbangan yang baik antara unsur pribadi dan unsur kolektif. Mereka mampu mengatasi konflik internal dan menerima serta mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dari diri mereka. Mereka mungkin memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu berhubungan dengan orang lain dengan baik, dan merasa puas dengan hidup mereka. Lalu, kepribadian bayangan atau pribadi tidak sehat. Bayangan adalah bagian dari bawah alam sadar yang berisi aspek-aspek yang tidak disadari dan mungkin tidak dikenal oleh ego individu. Individu yang memiliki ketidakseimbangan antara ego dan bayangan dapat mengalami konflik batin yang serius dan masalah mental. Ini mungkin terjadi ketika seseorang menekan aspek-aspek tertentu dari diri mereka yang dapat menyebabkan gangguan emosi dan perilaku. Jung berpendapat bahwa individu yang tidak menyadari atau menolak aspek-aspek bayangan mereka mungkin rentan terhadap gejala-gejala seperti depresi, kebingungan identitas, dan konflik hubungan. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah perkembangan psik atau kepribadian menurut Jung. Itu yang pertama, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan. Dalam Surya Sumunar 2019 menjangkau ke belakang dan ke depan, Jung berbicara tentang integrasi semua aspek kepribadian seseorang, termasuk unsur-unsur yang mungkin berlawanan atau bertentangan. Jung menganggap bahwa individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama ke belakang atau unsur personal. Ini mencakup aspek kepribadian yang terlihat oleh dan dikenal oleh individu secara sadar. Yang kedua yaitu ke depan atau unsur transpersonal. Ini mencakup aspek-aspek yang lebih dalam dan tersembunyi dari diri seseorang yang tidak selalu kita kenal dengan baik atau sadari. Yang kedua yaitu jalan perkembangan, progresi, dan regresi.
Progresi merujuk pada kemajuan atau perkembangan yang terjadi seiring waktu. Ini berarti individu berkembang atau bergerak maju melalui tahapan perkembangan yang diharapkan sesuai dengan usia ataupun kehidupan tertentu. Progresi adalah hasil dari interaksi antara faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti pengalaman. Sedangkan regresi merujuk pada kemunduran atau penurunan dalam perkembangan individu. Ini terjadi ketika individu mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mencapai perkembangan yang diharapkan atau dalam menjalani tahapan perkembangan tertentu. Regresi juga bisa terjadi pada orang dewasa, misalnya ketika seseorang mengalami krisis psikologis atau stres berat dan mengalami kemunduran dalam kemampuan fungsional atau perkembangan pribadi. Perkembangan yang ketiga yaitu pemindahan energi psikis, yaitu sublimasi dan respresi. Sublimasi adalah transfer dari proses-proses yang lebih primitif, instinktif, dan rendah diferensiasinya ke proses-proses yang lebih bersifat kultural, spiritual, dan tinggi diferensiasinya. Apabila penggunaan energi baik secara instinktif maupun secara lain itu dibendung, maka terjadilah respresi atau penekanan energi psikis dengan paksa dimasukkan ke dalam ketidaksadaran titik. Akan tetapi, energi yang ditekan ini sesuai dengan prinsip penyimpanan energi, tidak lenyap dan selalu mencari jalan keluar. Regresif yaitu menyebabkan kepribadian bergerak mundur dan menghasilkan irasionalitas. Perkembangan yang keempat yaitu jalan kesempurnaan atau proses individualisasi. Proses individualisasi ditandai oleh bermacam-macam perjuangan batin dan melalui bermacam-macam fase, yaitu fase yang pertama membuat sadar fungsi-fungsi pokok serta sikap jiwa yang ada di dalam ketidaksadaran. Fase yang kedua membuat sadar dengan menyadari ini, orang akan mampu melihat kelemahan-kelemahannya sendiri yang diproyeksikan. Fase yang ketiga adalah menginsyafi bahwa manusia hidup dalam ketegangan pasangan-pasangan yang berlawanan, baik rohaniah maupun jasmaniah. Fase yang keempat atau yang terakhir adalah ada hubungan yang selaras antara kesadaran dan ketidaksadaran. Jadi, antara segala aspek daripada kepribadian yang ditimbulkan oleh konsentrasi umum, yaitu diri. Diri menjadi titik pusat kepribadian dan menerangi, menghubungkan serta mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.